Halo, selamat datang di channel Noskil bersama saya Trian. Untuk kali ini kita nggak bahas spare part ya. Untuk kali ini kita akan bahas sepeda motor yang kemarin baru dirilis di Jepang, yaitu Honda New PCX untuk tahun depan atau tahun 2021. Kalau misalnya teman-teman lihat sekilas, ini kebetulan saya ambil dari gambarnya website yang ada di Honda Jepang. Untuk semua bagian itu dari mulai headlamp, mulai dari velg, mesin, dari speedometer, stop lamp, dan lain-lain itu banyak banget yang berubah. Bisa dibilang ini lebih ke new PCX dibilang daripada facelift ya. Untuk bagian yang pertama sendiri, untuk bagian lampunya sendiri, kalau untuk lampunya sendiri ini lebih modern dan lebih futuristik. Kalau misalnya saya bilang, kalau yang untuk yang versi yang lama sendiri itu lebih terlihat simple. Kalau yang sekarang sendiri ini lebih terlihat tajam, dan bentuknya sendiri itu lebih banyak gurat-guratan atau garis-garis yang futuristik. Untuk stepnya sendiri itu ada sekitar 5 step, itu dari atas sampai bawah. Dari untuk lampu sen yang di atas, sama lampu hazard dan lampu daylight yang di tengah, sampai yang di bawah sendiri untuk lampu utamanya. Dan untuk lampu jauh dan dekat. Dan untuk speedometernya sendiri juga berubah. Untuk speedometernya sendiri ini, kalau menurut klaimnya Honda sendiri itu lebih, kalau di siang hari atau misalnya di musim hujan itu lebih mudah dilihat dari sisi pengendara dan lebih hemat energi. Dan bentuknya sendiri ini lebih, kalau boleh saya bilang, ini lebih keren daripada yang versi lama. Garis yang hijau sendiri itu yang di kanan kiri untuk lampu sen. Untuk yang di lama sendiri itu ada lebih seperti ini bentuknya. Dan kalau yang sekarang sendiri ini lebih gampang dipahami untuk instrumen-instrumennya. Dan untuk lampu stop lamp sendiri atau untuk lampu belakang sendiri itu juga berubah. Untuk yang versi lama sendiri itu bisa dibilang X-nya itu, atau desain X-nya itu membesar. Kalau yang sekarang sendiri ini lebih minimalis, bisa dibilang ini lebih futuristik juga. Dan untuk bagian kuncinya sendiri, untuk kuncinya sendiri ini juga berubah. Untuk yang versi lama sendiri itu tombolnya ada 3, dan untuk yang sekarang sendiri ini hanya ada 2 tombol. Dan fungsinya sendiri ini hampir sama. Dan untuk frame-nya sendiri, juga ini diklaim dari Honda-nya sendiri ini ada penambahan di bagian belakang sekitar 95 mili. Dan infonya dari Honda Jepangnya sendiri itu dibikin untuk lebih rigid dan enak untuk dikendarai, apalagi kalau misalnya pas di tikungan itu lebih stabil. Dan untuk di jalan-jalan yang kurang enak itu lebih empuk. Dan untuk di instrumen atau untuk di bagian saklar sendiri itu ada ada mode hazard dan untuk ACG-nya. Jadi kalau misalnya kita berhenti di lampu merah itu bisa mati sendiri. Dan untuk mesinnya sendiri, sekarang itu udah menggunakan mesin yang 156 cc atau 160 cc kalau dihitungnya. Ini lebih besar daripada kompetitornya atau rivalnya sendiri, yaitu Yamaha NMAX yang di 155. Dan untuk klapnya sendiri ini menggunakan 4 klep. Jadi bisa dibilang ini lebih bertenaga ya. Soalnya tenaganya sendiri di kisaran 12 PS dan torsinya sendiri di 15 Nm. Dan untuk desain joknya sendiri, ini udah menggunakan two-tone. Itu ada sisi bagian grey, dan untuk sisi lainnya itu ada bagiannya black. Dan modelnya sendiri ini keren ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang suka modif jok, ini harusnya nggak perlu dimodif, itu udah cukup banget. Dan untuk bagian storage di depan sendiri, untuk di bagian depan sendiri ini udah bisa menampung air mineral di sekitaran 500 ml, atau misalnya kayak botol-botol aqua atau air mineral lainnya yang sedang itu bisa masuk. Dan untuk port chargernya sendiri ini udah berubah, menggunakan versi yang lebih bagus dan lebih cepat, yaitu USB Type-C. Untuk yang versi lama sendiri itu masih menggunakan port tambahan atau misalnya seperti di Lecter yang ada di mobil. Dan untuk bagasinya sendiri, ini bagasi yang baru sendiri ini lebih besar daripada yang lama. Yang new sendiri ini di 30 liter, dan yang lama sendiri itu di
48,8 liter, jadi muat lebih banyak untuk 2 helm harusnya, tapi nanti kita lihat lagi kalau misalnya udah nyampe Indonesia itu bisa muat helm full face atau enggak. Oke. Dan untuk mesinnya sendiri kalau misalnya tadi saya sebut itu sekarang udah menggunakan 4 klep, jadi bisa dibilang lebih bertenaga dan lebih powerful. Dan sekarang sendiri itu infonya lebih minim vibrasi ataupun getaran ya. Untuk yang versi sebelumnya kan banyak keluhan juga, setahu saya itu yang mesinnya agak getarnya lumayan kerasa. Dan untuk knalpotnya sendiri juga sekarang lebih besar modelnya, untuk bagian silencernya dan bagian katalis di dalamnya itu lebih besar. Dan ini infonya ini dibikin lebih besar tapi saringannya juga lebih bagus, jadi tenaganya ataupun gas buangnya itu lebih ramah lingkungan, dan tenaganya sendiri ini lebih padat. Dan untuk riding positionnya sendiri ini juga infonya ini lebih nyaman. Kalau misalnya teman-teman yang suka touring atau sering keluar kota ataupun lebih sering kerja di jalan menggunakan sepeda motor, ini lebih nyaman dan gak mudah pegal untuk di punggung ataupun di tangan. Dan untuk sistemnya sendiri, sistem yang di roda belakang sendiri ataupun di roda depan sendiri ini ada sistem baru, ataupun enggak baru sih ya, soalnya di komputer sendiri ini udah menggunakannya sendiri. Kalau yang di komputer sendiri kan itu stability control, cuma yang di Honda sendiri ini menggunakan HSTC atau Honda Selectable Torque Control, atau bisa dibilang ini untuk meminimalisir spin di roda belakang dan memaksimalkan kinerja roda belakang jadi lebih efisien tenaga dan BBM. Nah, untuk bagian pengereman sendiri, itu di Honda New PHX sendiri ini yang ABS-nya itu cuma ada di bagian depan, jadi cuma ada single ABS, tapi menurut Honda itu udah cukup karena emang itu udah dimaksimalkan untuk satu ABS saja itu udah cukup. Dan untuk velgnya sendiri sekarang itu model baru, jadi model yang Y. Untuk yang model terakhir sendiri itu yang untuk Honda PCX sendiri itu lebih model ke sabit, dan bentuknya sendiri sekarang itu lebih bagus. Tapi yang uniknya sendiri untuk velgnya sendiri itu yang di bagian depan 14 in, yang di belakang sendiri itu 13 in. Dan untuk bannya sendiri yang depan itu di 110/70 kali 14 inch, dan untuk yang di belakang itu 130/70 kali 13 inch. Jadi hampir mirip seperti punya Honda ADF 150 ya. Dan untuk full tanknya sendiri, untuk di BBM sendiri itu di 8,1 liter. Dan untuk bagian konsumsi BBM sendiri itu dari Honda sendiri itu infonya ini 1 liter bisa dihabiskan untuk 53,5 km dengan kecepatan berkendara itu rata-rata 60 meter, dan di posisi untuk 2 orang tanpa beban lain-lain ya. Dan untuk bagian peredamnya sendiri atau untuk shockbarnya sendiri, sayangnya sendiri yang punya Honda Jepang sendiri itu yang di belakang masih model spring biasa atau unit swing tab ya, seperti biasa. Untuk seperti Honda NMAX sendiri kan udah pakai tabung. Semoga aja nanti kalau misalnya yang di Indonesia itu bisa pakai tabung, karena orang-orang Indonesia sendiri ini lebih senang pakai tabung ya daripada yang seperti model biasa. Walaupun infonya dari Honda sendiri itu udah dimodifikasi lebih besar dan bisa lebih maksimal untuk menahan beban. Untuk sementara ini dulu. Oh ya, untuk warnanya sendiri, untuk tambahan warna sendiri, untuk warna sendiri itu yang model tertinggi ada 4 warna. Yang pertama sendiri itu Candy Rust Red, untuk yang kedua itu ada Matte Dim Grey Metallic, dan untuk yang ketiga itu Pearl Jasmine White, dan yang terakhir itu Poseidon Black Metallic. Seperti teman-teman lihat di thumbnail sendiri, untuk harganya sendiri itu di Jepang di kisaran 407.000 yen, atau dikonversi ke rupiah sendiri itu di kisaran 55 juta rupiah. Semoga aja di Indonesia harganya nggak segitu ya, soalnya untuk kompetitor sendiri itu yang di NMAX itu nggak nyampe 40 juta ya. Semoga aja yang di Indonesia itu paling
paling mahal lah, itu di kisaran 40 jutaan. Dan semoga juga beberapa fitur yang ada di kompetitornya seperti di belakang untuk shockbreakernya juga semoga aja nanti yang di sini pakai tabung, karena tahu sendiri pengendara di Indonesia biasanya itu lebih senang pakai yang tabung. Oke, sementara ini dulu. Kalau misalnya teman-teman ada tambahan atau yang perlu dikoreksi, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di pembahasan atau preview sepeda motor ataupun spare part motornya bersama saya, Tren. Bye bye.